Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyal ba'da. Puji syukur kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan terlebihnya lagi nikmat iman. Salam serta salawat tetap tercurah atas baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Karena berallah yang telah mengantarkan kita dari liang-liang kehinaan menuju ke puncak-puncak kemuliaan. Nah, dengan mempersingkatkan waktu, di sini saya akan membuat video singkat dengan tema teknik penentuan nilai akhir dan penyusunan ranking prestasi belajar. Nilai akhir sering kita dikenal atau kita ketahui dengan istilah nilai final. Nilai final yaitu berupa angka ataupun huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun beberapa fungsi dalam penentuan nilai akhir ini, fungsi yang pertama yaitu fungsi administrasi, dan yang kedua fungsi informatif, dan yang ketiga fungsi bimbingan, dan yang keempat fungsi internasional. Di dalam teknik penentuan nilai akhir ada pun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan ini. Faktor yang pertama yaitu faktor pencapaian prestasi. Faktor pencapaian atau prestasi digunakan sebagai salah satu bahan untuk mempertimbangkan dalam penentuan nilai akhir. Sebab prestasi atau pencapaian peserta didik yang dilambangkan dengan nilai-nilai hasil belajar pada dasarnya mencerminkan sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh para peserta didik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan bagi masing-masing mata pelajaran atau bidang studi lainnya. Dan yang kedua, faktor usaha. Di samping nilai-nilai hasil usaha atau belajar yang dicapai oleh peserta didik, faktor usaha yang telah mereka lakukan juga perlu mendapatkan pertimbangan dalam rangka penentuan nilai akhir. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi dan sosial. Yang dimaksud dengan kebiasaan kerja di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan melakukan tugas. Nah, di dalam teknik penyusunan ranking, yaitu ranking adalah suatu tingkat atau kedudukan yang diraih oleh siswa dalam suatu pencapaian hasil belajar dalam kelasnya. Dan yang kedua, jenis dan prosedur penyusunan ranking. Ada beberapa jenis tersebut, yaitu yang pertama ranking sederhana, dan yang kedua ranking persenan, dan yang ketiga penyusunan ranking berdasarkan min defisiensi standar. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kegunaan prestasi belajar atau program studi yaitu yang pertama, untuk melakukan atau melukiskan prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik baik secara individu maupun secara kelompok.
dalam suatu bidang studi atau dalam beberapa jenis bidang studi lain. Dan yang kedua, untuk melukiskan perkembangan prestasi belajar prestasi didik secara individu maupun secara kolektif dalam beberapa periode tes pada suatu bidang studi lain. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, untuk melukiskan perkembangan prestasi belajar prestasi didik dalam beberapa aspek psikologis dari suatu bidang studi lain. Nah, mungkin cukup video kali ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaaf. Nun wal kalami wa ma yasturun billahi fisabil haq fastabilhu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.